Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada para ikhwan fillah netizen dari Farhan Farluk Channel. Kali ini saya membawa sebuah konten tentang mengkanter apa yang disubhatkan oleh Edis di channelnya semalam, yang juga live streaming di channel saya. Dia membawa sebuah subhat di sini tentang bagaimana asbabun nuzul dari Al-Baqarah 125 ketika Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW yang berkata bahwa apakah tidak lebih baik bahwa maqam Ibrahim ini sebagai tempat sholat, ya, dan turunlah ayat Al-Baqarah 125 ini. Dan saya membawa sebuah jawaban yang bersifat umum di sini. Kenapa saya membawa jawaban bersifat umum? Dalam sebuah ranah diskusi kita harus bisa seperti main catur, ya, seperti main catur dalam artian kita harus paham langkahnya mau kemana, subhatnya ini mau dibawa kemana. Makanya saya menjawab semalam itu dengan jawaban umum bahwa umat Islam hukum tertingginya adalah Al-Quranul Karim sebagai kebenaran yang absolut, baru hadis, habis itu baru istihad ulama. Artinya ketika saya membawa kepada jawaban yang bersifat umum, Edis kebingungan menentukan arah mana lagi nih subhatnya mau dibawa. Karena apa? Saya membawa dalam sebuah khazanah pemikiran yang saya analogikan seperti ini. Kalau sebagai tingkatan hukum paling tinggi, apakah di dalam Al-Baqarah 125 itu ada nama Umar? Ternyata tidak. Berarti yang kita pakai mana? Al-Baqarah 125 sebagai sebuah landasan hukum tertinggi. Nah, hal seperti ini harus penting ya di dalam ranah diskusi. Kita tidak bisa menjawab setiap pertanyaan dan kita tidak bisa menjawab menerangkan semua pertanyaan. Ingat, dalam diskusi lintas agama kita harus bisa menyerang balik, bukan hanya kita yang diserang. Makanya kenapa ketika saya masuk ke channel-channel Kristen, saya selalu bersikap tegas. Silakan Anda tanya saya akan menerangkan dan akan menjawab sesuai kemampuan saya, sesuai kapasitas saya. Habis itu saya akan mengkomparasikan subhat mereka dengan Bible mereka sendiri. Nah, ketika saya sudah menjawab seperti itu, saya mengkomparasikan dengan Edis dengan Matius 26 ayat 18 yang saya katakan bahwa di situ ada kata si Anu yang dikatakan oleh Yesus. Apakah berarti Yesus tidak tahu nama orang itu, sedangkan Tuhan harus maha tahu? Dan di situ semalam sangat jelas sekali Edis kebingungan dan dia mencoba ngeles, muter ke sana kemari untuk menghindar pertanyaan itu dan mengatakan bahwa saya tidak mau keluar dari topik. Jawaban dia begitu, saya tidak mau keluar topik, saya fokus sama topik. Tapi saya bilang bahwa tidak, di sini tidak keluar topik, tapi jawaban saya ini tetap ada korelasinya dengan pertanyaan Anda. Bagaimana Anda mau membawa subhat bahwa Umar bin Khattab lebih tahu daripada Allah? Nah, seperti ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena di dalam diskusi lintas agama kita harus bisa menebak arah mana nih, memprediksi arah mana nih subhatnya mau dibawa, sehingga kita tidak terbawa oleh framing mereka. Kita bisa berdiri dengan tegas posisi Islam itu di mana. Ya, para ikhwan fillah, bahwa dalam sebuah kajian tentang diskusi lintas agama, kita harus mempunyai sebuah analogi yang kuat, sebuah logika yang kuat, bukan hanya ayat-ayat. Ya, kalau kita cuma mengandalkan ayat-ayat tanpa menerangkan secara logika, mereka pemahamannya, perspektifnya akan terus menyalahkan Al-Quranul Karim. Tentu kita harus melogikakan dengan mengkomparasikan, mengkanter balik dengan Bible mereka seperti yang saya lakukan. Setelah Edis terpepet dari posisi itu, baru saya membawa sebuah jawaban yang bersifat khusus, yang bersifat memang ada korelasinya dengan subhat dia, yaitu Al-Quran surat An-Naml ayat 75. Bagaimana diterangkan bahwa Al-Quranul Karim, ya, itu sudah ada semenjak semesta belum diciptakan, yaitu di Lauhul Mahfuz. Artinya ada atau tidak asbabun nuzul dari Umar bin Khattab, Al-Quran tetap ada ayat seperti itu di dalam An-Naml ayat 75. Nah, teknik inilah yang saya pakai. Saya tegas sama Kristen ketika masuk ke channel mereka, biar mereka tidak bisa memframing. Pasti saya dihujat di dalam live chatnya. Silakan bisa dicek di channelnya Edis. Saya dimaki-maki, saya dikatakan bodoh, anjing, babi, segala makian ditujukan ke saya. Tapi saya tetap harus berdiri tegas bahwa di sini saya mempertahankan argumentasi saya berdasarkan Al-Quran Karim. Saya membela agama saya dari subhat-subhat dari si Edis ini. Nah, hal inilah yang harus kita lakukan dalam berdiskusi. Harus kita produce argumen, ya,
hilangkan sentimen. Artinya kita berargumentasi dengan sangat tegas, lugas, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Tapi kita juga jangan sampai kita terbawa oleh framing mereka, jawaban-jawaban mereka yang mengarahkan, memframing seolah-olah mereka kita mengikuti genderang dari mereka. Ya, musik dari mereka kita menari-nari iringan si Edis. Saya tidak bisa seperti itu. Saya harus berdiri tegas mengatakan bahwa bagaimana dengan Matius 26 ayat 18 kata tentang si Anu? Bagaimana tentang Yesus mengutuk pohon ara? Bagaimana ketika muridnya Yesus berkata bahwa engkau adalah guru dan Tuhan? Yesus membenarkan, benar apa katamu, akulah guru dan Tuhan, yang dirubah menjadi Tuhan di Yohanes 13 ayat 13. Artinya apakah murid Yesus ini lebih tahu daripada Yesus? Tentu tidak seperti itu. Nah, ini yang mematikan langkah Edis untuk membawa subhat itu, sehingga akhirnya dia membawa sebuah teknik divide et impera, mengadu domba saya dengan ikhwan filah yang lain, muslim yang lain yang bernama Mas Didi. Ada di bisa ditonton di channel live streaming semalam, konten saya semalam. Dan saya saya tahu akan membenturkan, sehingga saya mencegat lagi, memberhentikan lagi langkah Edis yang mau mengadu domba dengan mengatakan sarkasme bahwa jangan karena kalian agama dibawa oleh penjajah, sifat-sifat penjajah divide et impera masih kamu bawa, masih kamu tampilkan, ya. Dan mereka semakin kepanasan, Edis semakin tidak bisa ngomong, dan netizen mereka semakin kepanasan ketika saya membawa bahwa agama kalian mentang-mentang dibawa oleh Belanda, sehingga sifat-sifat divide et impera masih kalian terapkan. Nah, inilah yang saya selalu lakukan ketika saya memasuki channel-channel Kristen. Saya bersikap tegas terhadap subhat-subhat mereka. Terus tentang sebuah asbabun nuzul, analogi sebuah asbabun nuzul ini, sebenarnya ini akan sangat mudah dijawab. Tapi kalau saya jawab secara khusus, bukan jawaban secara umum, pasti Edis akan terus menyerang. Makanya kenapa saya semalam membawa kepada jawaban-jawaban yang bersifat umum, yaitu ketika saya mengatakan hukum tertinggi dalam Islam adalah Al-Quranul Karim, baru hadis, baru ijtihad ulama. Nah, kalau kita logikakan tentang asbabun nuzul ini, ya, kita bisa membuat sebuah analogi seperti ini. Ketika ada orang yang benci terhadap Edis, dia berdoa karena Edis sudah sangat zolim kepada orang itu. Orang itu berdoa, ya Tuhan Bapa, semoga si Edis, ya, yang orang zolim ini mati tertabrak truk. Ternyata besokannya terdengar kabar Edis mati tertabrak truk. Apakah artinya yang berdoa ini lebih tahu daripada Tuhan Bapa? Nah, itu jawaban telak terhadap Edis. Artinya di sini bukan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketika Umar bin Khattab berkata seperti itu asbabun nuzulnya, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak tahu dan Umar lebih tahu. Jadi itu analoginya para ikhwan fillah. Terima kasih kepada para ikhwan fillah, ya. Di dalam ranah diskusi kita harus bisa memegang sebuah determinasi yang kuat. Kita harus bisa membuat sebuah argumentasi berdasarkan dalil yang kuat, ya. Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kebenaran, seperti di dalam Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Artinya Al-Quran ini tidak ada keraguan, ya, tidak ada keraguan di dalamnya, dan akan mendapat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ingat, bagi orang yang bertakwa, hudalil muttaqin. Arti hudalil muttaqin di sini saya kasih analogi mudah seperti ini. Ketika seorang guru menerangkan kepada murid-muridnya di dalam kelas, ya, ketika muridnya ada yang bodoh, bukan karena gurunya salah ataupun pelajarannya salah, tapi daya tangkap dari orang bodoh, yang murid bodoh ini tidak bisa menjangkau pemahaman tentang apa yang diterangkan oleh gurunya. Jadi ketika di dalam kelas ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang bodoh, bukan pelajarannya yang salah, bukan gurunya yang salah menerangkan, tetapi muridnya ini yang kekurangan intelektualitas untuk memahami pelajarannya. Demikian juga Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim sebagai hukum utama, kebenaran mutlak absolut di sana. Ketika orang membaca Al-Quranul Karim dan tidak memahaminya, apalagi hanya bahasa terjemahan seperti yang dilakukan oleh Oten, Edis dan teman-temannya, ya, bukan Al-Quranul Karim yang salah, tetapi mereka intelektualitasnya tidak mampu menjangkau dari bagaimana sempurnanya Al-Quranul Karim di sini. Jadi bukan Al-Quranul Karim yang salah, tapi otak mereka yang tidak mampu menjangkau kesempurnaan dari Al-Quranul Karim. Bahasa yang sastra yang sangat tinggi, perlu pemahaman-pemahaman, apalagi di dalam membaca Al-Quranul Karim harus tahu aturan-aturannya, rule-rule-nya ada. Bagaimana membaca Al-Quran, ada tajwidnya, ya. Bagaimana Al-Quran itu ada nahwu sorofnya, pemahamannya seperti apa. Jadi ketika orang, ya, Al-Quranul Karim disalahartikan oleh mereka, bukan Al-Quranul Karim yang salah, tetapi otak mereka yang tidak mampu menjangkau kebenaran atau kesempurnaan Al-Quranul Karim di sini, ya. Seperti analogi saya tadi, seorang guru menerangkan kepada muridnya,
Ya, ada yang bisa menangkap, ada yang tidak. Apakah yang tidak bisa menangkap itu bisa terus kita berarti bahwa pelajaran salah, gurunya salah? Tidak. Tapi daya tangkap intelektualitas mereka yang tidak mampu memahami pelajaran dari gurunya tersebut. Demikian para ikhwan fillah, kajian singkat saya. Semoga kita tetap dikuatkan dalam nikmat iman dan Islam. Ya, semoga kita menjadikan Islam sebagai agama yang benar-benar menjadi sebuah pedoman hidup kita. Terima kasih kepada para ikhwan fillah. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Saya hanya orang dhaif yang kekurangan ilmu, sangat masih harus banyak belajar. Kebenaran semua hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.